Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bertemu petinggi Pagoda 9. Biao tak bisa berbuat apa-apa karena yang memerintahkannya itu merupakan seorang pangeran yang kelak akan menjadi kaisar besar di Kekaisaran Giok. Walaupun berat hati, pada akhirnya Biao melesat cepat ke atas, menuju ke negeri di atas awan tempat keberadaan Pagoda 9 berada. Setibanya di atas segel pelindung negeri di atas awan, Biao begitu sangat dikejutkan dengan sebuah kekuatan yang menariknya masuk ke dalam. Mereka berdua kini berada di sebuah pagoda bersusun 9 dengan cahaya emas yang memancar dari pagoda tersebut. Para murid yang ada di depan pagoda emas sangat terkejut dengan penampakan dua orang tamu yang berpakaian seperti layaknya penduduk desa, bukan memakai seragam layaknya murid pagoda 9. Dengan adanya penampakan orang asing di halaman pagoda 9, membuat beberapa murid senior segera dilaporkan hal itu kepada wakil ketua pagoda 9 yang bernama Feng Yin. Dan kebetulan saat itu tetua Feng Yin tengah bersama Qi Guo yang merupakan ketua dari Guild Alkimia. Kedua petinggi dari pagoda 9 tersebut langsung menuju ke tempat di mana Tin Yu dan Biao berada, guna menyambut kedua tamu itu karena mereka berpikiran jika kedua tamu itu mempunyai hubungan dengan Mahaguru Hyojin. Karena mereka berdua sanggup menembus halangan berupa segel kuno yang membentengi wilayah daratan Pagoda 9. Siapa kalian ini? Setahuku kalian bukanlah murid di sini, dan mengapa kalian berdua bisa menembus pelindung dari negeri di atas awan yang berjuluk dataran surgawi ini? Tanya tetua Feng Yin. Kami ingin bertemu dengan Mahaguru Hyojin. Sebab itulah kami datang ke tempat ini. Dan aku minta kalian berdua mempertemukan kami dengan Mahaguru Hyojin sebab ada hal penting yang ingin kusampaikan padanya, jawab Tin Yu. Tetua Feng Yin mengernyitkan dahinya dan mencerna perkataan pemuda yang ada di hadapannya. Kurasa mereka berdua bukanlah kerabat maupun tamu khusus dari Mahaguru Hyojin. Dari perkataannya mereka sengaja datang untuk bertemu tanpa undangan dari Mahaguru Hyojin. Jika begitu halnya kedua orang asing ini patut dicurigai, batin tetua Feng Yin. Saat ini Mahaguru tengah bermeditasi dan itu tak bisa diganggu. Jika kalian mau maka aku akan memberikan tempat agar dapat menunggu Mahaguru Hyojin selesai dalam melakukan meditasi, jawab tetua Feng Yin. Jika boleh kami tahu, berapa lamakah Mahaguru selesai dalam melakukan meditasinya? Tanya Tin Yu. Meditasi yang dilakukan Mahaguru Hyojin tak terukur waktunya. Bisa berjalan berbulan-bulan dan bahkan tahunan, jawab tetua Feng Yin. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi, karena kami akan kembali pulang ke tempat kami berada. Biar aku sendiri yang akan menemui Mahaguru Hyojin, ucap Tin Yu. Lancang. Berani sekali kau berlaku kurang ajar di sini. Kau adalah tamu tapi sifatmu menunjukkan sebagai seorang yang tak beradab. Jika kau ingin membuat rusuh di Pagoda 9 maka kau salah besar anak muda. Pagoda 9 bukanlah tempat yang mudah kau remehkan seperti itu. Dengan melangkahi segala aturan yang ada di Pagoda 9 ini, ucap ketua Guild Alkimia Qi Guo. Kami tak ada keinginan untuk membuat masalah di dalam Pagoda 9 apalagi kami merupakan tamu di sini. Apakah tak ada cara lain untuk mempertemukanku dengan Mahaguru Hyojin? Tanya Tin Yu kembali. Hanya ada satu cara untuk menemui Mahaguru Hyojin, yaitu dengan menunggunya selesai bermeditasi.
Jika kalian tak ingin menunggunya maka kalian boleh pergi dari daratan surgawi ini, jawab ketua Qi Guo. Darah Biao seketika itu mendidih mendengar kedua tetua yang ada di hadapannya begitu meremehkan sang pangeran. Dia yang tadinya diam kini angkat bicara. Kalian berdua tak layak berbicara seperti itu terhadap pangeranku. Jangankan menghadapi kalian berdua, menghadapi seluruh pagoda 9 aku takkan gentar demi untuk membela pangeranku. Sebelum kehancuran yang akan kulakukan pada pagoda 9 maka lebih baik kalian berdua mengikuti apa yang diinginkan pangeranku, yaitu mempertemukannya dengan Mahaguru Hyojin. Ancam Biao. Kau mengancam kami, bentak tetua Feng Yin. Biao tak menjawab pertanyaan dari tetua Feng Yin. Amarahnya sudah tak bisa dibendung lagi. Dia lantas menyerang kedua petinggi pagoda 9 yang ada di hadapannya. Hingga pertarungan para kultivator kuat tak dapat terhindarkan lagi. Para murid pagoda 9 yang sedari tadi melihat perdebatan yang terjadi, segera berinisiatif untuk mengurung keberadaan Tin Yu yang masih berdiri di tempatnya berada, dengan maksud ingin meringkus pemuda yang merupakan orang asing di pagoda 9. Apa yang ada di dalam pikiran mereka semua tak seperti kenyataan yang ada, karena pemuda asing yang terlihat lemah di hadapan mereka semua ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tin Yu yang mendapatkan serangan dari murid-murid pagoda 9, seketika itu mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tubuhnya hingga membuat murid-murid itu merasakan kesulitan dalam bergerak, dan juga merasakan kesulitan untuk bernafas. Tak perlu lama bagi Tin Yu untuk membereskan mereka semua. Dengan kekuatan yang dimilikinya, satu persatu murid tumbang dan tak sadarkan diri akibat terkena dampak kekuatan aura ranah dewa abadi yang dikeluarkan oleh Tin Yu. Melihat para muridnya tumbang satu persatu, membuat tetua Feng Yin geram terhadap anak muda yang tak diperhitungkan kekuatannya sebelum ini. Ketua Feng Yin lantas menyerang ke arah Tin Yu dengan menggunakan tangan kosong yang mengandung ki tingkat tinggi. Hingga pertarungan antara Tin Yu dan tetua Feng Yin tak dapat terhindarkan. Walaupun Tin Yu tengah terluka dan kondisi tubuhnya masih goyah, untuk menghadapi tetua Feng Yin bagi Tin Yu itu tak masalah. Karena telah beberapa waktu berlalu Tin Yu masih dapat mengimbangi serangan-serangan dari tetua Feng Yin. Melihat anak muda yang masih dapat mengimbangi kekuatan yang dimilikinya, hal itu membuat tetua Feng Yin merasa kesal. Dia pun memutar tubuhnya dan mengalirkan seluruh kekuatan yang dimilikinya ke telapak tangan kanannya, sambil mengeluarkan salah satu teknik terkuat yang dimilikinya, yaitu tapak naga surgawi. Dari kekuatan yang dikeluarkan oleh tetua Feng Yin, memperlihatkan seekor naga putih keluar dari dalam telapak tangan kanannya dan langsung menuju ke arah Tin Yu. Melihat akan hal itu, Tin Yu segera mengeluarkan tinju naga giok yang telah dilapisi dengan kekuatan ranah dewa abadi, sehingga membuat naga berwarna hitam pekat seketika itu menyongsong keberadaan naga surgawi milik tetua Feng Yin. Kedua naga saling serang hingga terjadi pergolakan antara naga surgawi dan naga giok di udara. Pertarungan kedua naga membuat benturan energi berkali-kali terjadi hingga naga surgawi terlihat mulai terdesak akibat gempuran naga giok padanya. Sementara itu akibat berkali-kali naga surga terhantam oleh kekuatan kuat yang dimiliki naga giok, imbasnya yaitu membuat tubuh tetua Feng Yin pun dalam masalah. Lebih baik kau menghentikan naga surgawimu itu sebelum hal buruk akan terjadi padamu. Karena aku datang ke tempat ini bukan mencari sebuah pertarungan melainkan mencari itikat baik dari kalian semua yang berada di pagoda 9. Untuk mempertemukanku dengan Mahaguru Hyojin, ucap Tin Yu.
Kau jangan sombong anak muda. Pagoda 9 bukanlah suatu tempat yang dapat diremehkan. Kami semua akan dapat mengalahkanmu. Teriak tetua Feng Yin. Bentuk formasi naga menaklukkan matahari. Teriak tetua Feng Yin kepada seluruh murid yang ada. Para murid Pagoda 9 yang berada di tempat itu langsung duduk bersila. Sehingga energi yang ada pada tubuh mereka semua mengalir menuju ke arah naga surgawi milik tetua Feng Yin. Tin Yu terseret beberapa meter ke belakang akibat kekuatan dari naga surgawi yang menyerang naga giok miliknya di udara. Kurang ajar, tetua itu telah memaksaku untuk menggunakan kekuatan ilahi dalam menghadapinya. Baiklah, aku akan bertarung hingga salah satu dari kita akan binasa. Gumam Tin Yu. Bersambung. Rahasia Mahaguru Hyojin. Petir menggelegar di sana-sini saat Tin Yu menggunakan kekuatan Dewa Ilahi dalam menghadapi formasi gabungan naga surgawi milik Feng Yin. 4 buah teratai yang merupakan 4 hukum alam. Seketika itu melesat ke udara dan bergabung menjadi satu ke dalam tubuh naga giok, yang membuat aura kuat terpancar dari dalam tubuh naga giok. Mahaguru Hyojin begitu sangat terkejut dengan perubahan alam di tempatnya berada. Getaran yang terjadi membuat dirinya perlahan-lahan membuka matanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa ada kekuatan yang sangat besar dari ranah dewa yang berada di area Pagoda 9? Batin Mahaguru Hyojin. Tiba-tiba saja tetua Hyojin menghilang dari ruangan meditasinya dan muncul di tengah-tengah pertarungan antara Tin Yu dan tetua Feng Yin. 1. Hentikan pertarungan ini. Teriak Mahaguru Hyojin. Suara Mahaguru Hyojin mampu menggetarkan alam sekitar tempat itu, yang menandakan jika kemampuan yang dimilikinya sudah sangat mumpuni. Pangeran Phoenix, dengan segala hormat aku ingin Anda menghentikan pertarungan ini, ucap Mahaguru Hyojin tiba-tiba. Adanya permintaan dari Mahaguru Hyojin membuat Tin Yu menarik kembali seluruh kekuatan yang telah dikeluarkannya, hingga tak ada satupun energi yang tersisa di udara. Tetua Feng Yin yang begitu sangat diremehkan oleh Tin Yu tak mengindahkan perkataan Mahaguru Hyojin, hingga mengarahkan naga surgawi dari formasi yang telah tergabung ke arah Tin Yu. Tin Yu walaupun telah menarik seluruh kekuatannya, akan tetapi dia tetap waspada dengan membangkitkan teratai kaca Dewa Ilahi secara diam-diam. Mahaguru Hyojin tak menyangka jika tetua Feng Yin tak menarik kembali serangannya. Malah dia kini menyerang Tin Yu dengan kekuatan formasi gabungan naga surgawi. Mahaguru Hyojin seketika itu mengeluarkan kekuatannya untuk menghalau serangan tetua Feng Yin, dengan mengeluarkan cahaya putih di tangan kanannya. Akan tetapi sebuah teratai kaca terlebih dahulu melesat ke arah naga surgawi, hingga membuat ledakan yang sangat dahsyat di tempat itu. Mahaguru Hyojin terseret beberapa meter ke belakang akibat efek benturan energi yang terjadi. Begitupun dengan Tin Yu yang sebelumnya telah terluka. Dia juga terseret ke belakang akibat teratai kaca ilahi berbenturan dengan formasi naga surgawi. Biao segera melesat ke arah Tin Yu untuk menjaga keseimbangan sang pangeran agar tetap stabil. "Bagaimana keadaanmu, pangeran?" tanya Biao. "Aku baik saja, paman," jawab Tin Yu singkat. Sementara itu keadaan terbalik menimpa tetua Feng Yin. Tubuhnya terpental dan menabrak bangunan Pagoda 9 dengan keras. Sesaat tetua Feng Yin memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya, kemudian dia pun tak sadarkan diri di tempatnya berada. "Ketua Qi Guo, bawa tetua Feng Yin ke dalam Guild Alkemis untuk mendapatkan pertolongan di sana," ucap Mahaguru Hyojin yang sangat menyesalkan kejadian tersebut.
Baik Mahaguru, jawab Ketua Qi Guo kemudian dengan cepat pergi sambil membawa Tetua Feng Yin menuju ke Guild Alkemis untuk mendapatkan pengobatan di sana. Mahaguru Hyojin melangkah ke hadapan Tin Yu kemudian memegang tinju memberi hormat. Maafkan atas kejadian ini Pangeran. Dan terima kasih karena Pangeran masih mau perbaiki hati kepada murid-murid Pagoda 9 yang ikut melakukan pembentukan formasi. Dengan tidak melukai mereka dan hanya menitik pusatkan serangan kepada Tetua Feng Yin, ucap Mahaguru Hyojin. Tin Yu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Mahaguru Hyojin. Dengan menggenggam tinjunya dan memberi hormat kepada Ketua Pagoda 9 itu, yang diikuti oleh Biao di belakangnya sambil berkata, Paman tak selayaknya kau memberi hormat kepadaku, karena umurku lebih muda dari umur Paman. Selain itu pengalaman yang dimiliki Paman lebih sempurna dibandingkan dengan pengalaman yang kumiliki, jawab Tin Yu. Pangeran orang yang bijak dan selalu merendah diri. Seperti layaknya padi semakin berisi maka semakin menunduk. Itulah perumpamaan yang pantas bagi yang mulia Pangeran. Silakan Pangeran mengikutiku menuju ke Guild Alkemis tempat tinggal sekaligus gubuk bagiku biar kita bisa berbicara dengan leluasa di sana, ucap Mahaguru Hyojin. Tin Yu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan Mahaguru Hyojin untuk pergi ke kediamannya. Mereka bertiga duduk di sebuah balai-balai yang terbuat dari bambu, sambil menikmati teh dari hasil tanaman para murid yang ada di Pagoda 9. Apa yang telah membuat Pangeran datang untuk menemuiku? Tanya Mahaguru Hyojin sambil meneguk teh yang berada di genggaman tangannya. Aku ingin meminta bantuan Paman Mahaguru agar datang ke Istana Phoenix untuk menyembuhkan roh jiwa Putri Yanqi yang kini tengah terluka, jawab Tin Yu. Aku tak bisa meninggalkan Pagoda 9 untuk saat ini karena adanya perselisihan antara kedua kekaisaran. Jika aku berada di Kekaisaran Phoenix dan hal itu sampai diketahui oleh pihak Kekaisaran Glory, maka dengan sendirinya Pagoda 9 pasti akan dikira memihak Kekaisaran Phoenix. Aku tahu ini memang sulit karena Pagoda 9 memang didirikan untuk melatih murid-murid agar mempunyai kemampuan bela diri dan teknik meracik pil obat dan penyembuhan. Tapi saat ini sangat berbeda karena adanya perselisihan dari dua kekaisaran membuat Pagoda 9 harus tetap netral dan tak gegabah dalam bertindak. Semua itu untuk menjaga Pagoda 9 tetap dianggap tak memihak di salah satu kubu, ucap Mahaguru Hyojin. Tin Yu mencerna perkataan Mahaguru Hyojin. Kemudian dia pun berkata, Paman Mahaguru, apakah ada cara lain untuk mengobati Putri Yanqi? Tanya Tin Yu. Di dalam Pagoda 9 hanya aku yang mampu untuk mengobati roh jiwa. Dan tak ada satupun murid yang mampu untuk melakukan penyembuhan ranah roh seseorang yang terluka selain aku. Dahulu ada murid jenius yang kulatih sendiri yang mampu untuk melakukan penyembuhan ranah roh yang terluka. Dia adalah Zhao Qin dari Kan Zhao. Hanya dia satu-satunya yang mampu melakukan penyembuhan pada Putri Yanqi. Tapi sayang sampai saat ini aku tak mengetahui keberadaannya, jawab Mahaguru Hyojin dengan raut kesedihan di wajahnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi padamu Paman Guru? Aku melihat kesedihan di wajahmu bukan karena kesedihan kehilangan muridmu Zhao Qin. Tapi aku melihat adanya kesedihan lain di wajahmu, ucap Tin Yu. Kau benar Pangeran. Saat ini aku tengah terluka akibat adanya benturan antara roh jiwaku dengan energi alam semesta. Saat aku ingin mendapatkan kekuatan melebihi batasanku. Karena ambisi dan keserakahanku yang menginginkan kekuatan yang melebihi para dewa di Nirwana,
membuat alam roh jiwaku perlahan-lahan terkikis dan hancur. Aku tak bisa hidup lebih lama lagi. Setelah alam roh jiwaku semua terkikis dan habis, dengan sendirinya aku pun akan sirna. Untuk tetap bertahan, aku selalu melakukan meditasi agar pengikisan di alam roh jiwaku bisa sedikit melambat, jawab Mahaguru Hyojin. Tin Yu dan Biao tak menyangka jika Mahaguru Hyojin yang merupakan alkemis tak tertandingi di muka bumi, dapat terluka parah seperti itu. Seandainya teratai nirwana dapat menyembuhkan roh jiwa seseorang, pasti aku menyembuhkanmu. Tapi sayang, kekuatan energi teratai nirwana tak mampu untuk memulihkan roh jiwa seseorang yang terluka seperti halnya yang dialami Putri Yanchi, batin Tin Yu. Ketua, mengapa kau tak mencoba untuk menyembuhkan roh jiwamu sendiri? Bukankah kau mampu untuk menyembuhkan jiwa seseorang yang terluka? Tanya Biao tiba-tiba. Saat ini kemampuanku hanya bisa sebatas menyembuhkan seseorang saja, bukan menyembuhkan diriku sendiri. Aku pernah melakukan hal itu beberapa kali, akan tetapi efeknya tak baik bagiku. Ranah roh jiwaku bukannya membaik, malah semakin parah, hingga aku menghentikan untuk melakukan hal itu, jawab Mahaguru Hyojin dan kembali meneguk teh yang berada dalam genggaman tangannya. Bersambung. Pewaris sah. Paman, aku ingin melakukan meditasi di pagoda 9 tingkat ke-9. Dapatkah aku melakukan hal itu di sana? Tanya Tin Yu tiba-tiba. Mendengar permintaan Tin Yu membuat Biao begitu sangat heran. Mengapa tiba-tiba Tin Yu ingin meningkatkan kekuatannya di pagoda 9? Dan bukan mencari solusi bagaimana dapat membawa Mahaguru Hyojin pergi ke istana Phoenix. Tin Yu mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Biao, hingga dia pun mengeluarkan suara batin untuk melakukan percakapan dengan Biao tanpa sepengetahuan Mahaguru Hyojin. Paman, ini tak seperti yang kau perkirakan tentang diriku. Aku ke sana bukan untuk menambah kekuatan di dalam pagoda 9. Ada hal lain yang ingin kulakukan di sana, tetap dengan tujuan untuk menyembuhkan Putri Yanchi, ucap Tin Yu. Maafkan aku karena telah berprasangka buruk padamu, Pangeran. Aku akan tetap mendukung jika memang itu menyangkut tujuan awal kita datang ke tempat ini, jawab Biao. Tunggulah kabar baik dariku, Paman, ucap Tin Yu menghentikan percakapannya. Di sisi lain, Mahaguru Hyojin terlihat gelisah menanggapi perkataan dari Pangeran Phoenix. Karena menurut peraturan yang ada di dalam pagoda 9, tak ada orang lain yang bisa masuk ke sana untuk melakukan latihan selain murid pagoda 9 itu sendiri. Apalagi permintaan Tin Yu yang sangat berlebihan, yaitu ingin berlatih dalam pagoda 9 tingkat terakhir. Maafkan aku, Pangeran. Aku tak bisa memenuhi permintaanmu itu karena hanya murid dari pagoda 9 yang bisa masuk ke dalam pagoda 9, jawab Mahaguru Hyojin. Mendengar penolakan dari Mahaguru Hyojin, membuat Tin Yu mengeluarkan lencana emas dari dalam cincin ruangnya, dan meletakkan lencana itu di atas meja. Apakah dengan lencana emas ini aku bisa berlatih di sana? Tanya Tin Yu. Mahaguru Hyojin begitu sangat terkejut melihat lencana emas yang ada di atas meja, karena yang memiliki rencana itu merupakan pemilik sah pagoda 9, yang mewarisi darah keturunan pendiri pagoda 9 turun-temurun. Ternyata pemikiranku saat itu, di mana saat itu pertama kali aku melihat pertarunganmu dengan Pangeran Huangqin dalam perjanjian 3 tahun tak salah. Saat itu aku melihat jika Yan Lan yang merupakan ayahmu yang bertarung di sana. Karena rupa,
Bentuk tubuh dan apapun yang berada pada dirimu tak jauh beda dengan fisik yang dimiliki ayahmu semasa hidup. Pangeran, kau berhak melakukan apapun di dalam Pagoda 9. Karena kau merupakan keturunan dari pendiri Pagoda 9 yang sah. Dan aku takkan mungkin menghalang-halangimu jika kau ingin berlatih di sana. Jawab Mahaguru Hyojin. Terima kasih Paman. Jika kau berkenan, dapatkah Paman Mahaguru mengantarkanku sana? Tanya Tin Yu. Tentu saja Pangeran. Aku akan sangat senang hati untuk mengantarkanmu ke dalam Pagoda 9. Jawab Mahaguru Hyojin. Setelah tak ada perbincangan lagi, maka hari itu Mahaguru Hyojin membawa Tin Yu menuju Pagoda 9 lantai atas. Sementara itu Biao dibawa ke suatu ruangan tempat bagi tamu khusus Pagoda 9. Tetua Biao, ada baiknya Anda menunggu pangeran di sini sampai dia menyelesaikan latihannya, ucap Mahaguru Hyojin. Terima kasih atas tempat yang kau berikan ini Ketua. Aku akan menunggu pangeran selesai melakukan latihannya di sini, jawab Biao. Tak lama kemudian Mahaguru Hyojin pergi meninggalkan ruangan Biao berada, dan mengumpulkan seluruh petinggi Pagoda 9 agar memberikan pelayanan bagi pemuda yang tengah berlatih di atas menara ke-9. Karena pemuda itu merupakan putra Yanlan pemilik Pagoda 9 yang sah karena dia merupakan turunan dari leluhur pendiri Pagoda 9, Hong Sui. Semua petinggi Pagoda 9 begitu sangat terkejut jika putra Yanlan kini berada di Pagoda 9. Mereka semua akan mendukung jika pemilik Pagoda 9 yang sah akan melakukan perombakan di Pagoda 9. Jika sampai hal itu diinginkannya. Sementara itu Tin Yu yang berada di lantai atas Pagoda 9 kini bermeditasi untuk menyembuhkan luka tusukan yang berada di pinggangnya. Memakai kekuatan dari teratai nirwana. Dan pada akhirnya luka di tubuhnya itu dapat pulih seperti sedia kala dan dia pun dapat menaklukkan racun Dewa Kalajengking Pasir. Cahaya kehitaman dari racun Dewa Kalajengking Pasir kini berada di telapak tangannya. Akhirnya aku bisa menaklukkan racun kuat ini. Dan sekarang aku akan melebur racun ini bersama racun api hitam. Untuk memperkuat pedang penguasa malam. Batin Tin Yu. Tak lama kemudian pedang penguasa malam keluar dari alam batin Tin Yu. Dan mengambang di hadapan Tin Yu dengan posisi mata pedang yang menghadap ke bawah. Sudah waktunya aku melakukan peleburan dua racun kuat ini ke dalam pedang penguasa malam agar kekuatannya menjadi tak terbatas dan sangat menakutkan. Kedua cahaya dari racun yang sangat mematikan seketika itu masuk ke dalam pedang penguasa malam. Dan dengan kekuatan Dewa Ilahi Tin Yu melakukan peleburan racun kepada pedang penguasa malam. Hingga pedang itu kini memperlihatkan wujud hitam yang semakin kelam dengan aura mematikan yang sangat kuat keluar dari dalam pedang penguasa malam. Akhirnya aku mempunyai pedang yang memiliki kekuatan di atas artefak langit. Pedang penguasa malam saat ini telah menjelma menjadi pedang dewa yang memiliki kemampuan tak terbatas. Peleburan racun serta kekuatan Dewa Ilahi telah berhasil sempurna. Tak sia-sia aku menahan rasa sakit di tubuhku untuk mendapatkan inti racun Raja Kalajengking Pasir demi untuk mewujudkan sebuah pedang yang sangat luar biasa seperti ini. Batin Tin Yu. Setelah puas menimang-nimang pedang penguasa malam di dalam genggamannya, Tin Yu pun menyimpan kembali pedang itu ke dalam tubuhnya kemudian memikirkan kembali cara untuk mendatangkan Dewi Zhao Qin ke Pagoda 9. Tin Yu lantas bermeditasi dan dengan kekuatan menembus alam. Tin Yu menuju ke nirwana tepatnya di dalam hutan binatang dewa.
Keempat Raja Binatang Dewa menyambut kedatangan Tin Yu dengan sukacita, dan memberikan kesempatan pada Tin Yu untuk menjawab permintaan mereka yang ingin menjadikan Tin Yu Kaisar Langit. Paman, aku akan memenuhi keinginan kalian untuk menjadi Kaisar Langit, dan berlatih di dalam alam Zaya, tapi tidak sekarang. Masih ada hal yang ingin kulakukan di bumi dan kuharap paman dapat bersabar, jawab Tin Yu. Kami berempat sangat senang mendengar jika kau sanggup memenuhi permintaan kami untuk menjadi Kaisar Langit. Dengan adanya kesanggupanmu itu membuat kami berempat dan juga dua dewa tertinggi di Nirwana merasa senang. Tin Yu, aku memberikanmu waktu 3 bulan untuk menyelesaikan permasalahanmu di alam dunia. Setelah itu aku ingin kau kembali ke Nirwana untuk menjadi Kaisar Langit, ucap Raja Dewa Burung Phoenix. Baik paman. Aku pasti akan menepati janjiku 3 bulan mulai dari sekarang, ucap Tin Yu. Bersambung di kediaman Dewi Zhao Qin untuk membicarakan tentang Putri Yanqi yang roh jiwanya telah terluka. Dewi Zhao Qin yang menyadari jika Putri Yanqi merupakan keponakannya dari adiknya Zhao Qi, secepatnya ingin menolong. Akan tetapi aturan langit tak semudah itu bisa dilanggar karena untuk menuju ke alam dunia semua itu harus seizin Kaisar Langit. Karena Kaisar Langit telah dicopot jabatannya oleh kedua dewa tertinggi, maka untuk seluruh urusan sementara di Nirwana dipegang langsung oleh kedua dewa tertinggi langit tersebut, yaitu Dewa Suci dan Dewa Agung. Ibu Dewi, biar aku yang akan meminta izin kepada Dewa Suci dan Dewa Agung, agar Ibu Dewi dapat turun ke alam dunia bersamaku, ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu Tin Yu dengan cepat pergi ke Nirwana, tepatnya ke kuil suci tempat keberadaan Dewa Suci dan Dewa Agung. Di depan kuil suci, Dewa Suci dan Dewa Agung telah menunggu kehadiran Tin Yu. Melihat akan hal itu Tin Yu sangat kagum dengan kemampuan kedua dewa tertinggi langit itu dalam memprediksi kedatangannya ke kuil suci. Atas hubungan yang kurang mengenakan antara aku dan Nirwana belakangan ini, aku pribadi mau minta maaf kepada dua dewa tertinggi. Saat ini aku meminta bantuan dewa tertinggi untuk mengizinkan Dewi Zhao Qin ke alam dunia, karena ada hal penting yang memerlukan bantuan sang dewi di sana, ucap Tin Yu sambil menggenggam tinju dan membukukan badan memberi hormat. Kali ini Tin Yu membuang jauh-jauh egonya agar tak terjadi perdebatan kembali dengan dua dewa tertinggi yang ada di hadapannya, dan juga agar mempermudah Dewi Zhao Qin mendapatkan izin dari kedua dewa tertinggi itu untuk dapat pergi menuju alam dunia. Kedua dewa saling berpandangan antara satu dengan yang lainnya. Mereka berdua tak mungkin menolak keinginan Tin Yu. Bukannya mereka berdua takut akan kembali terjadi pertempuran jika menolak keinginan pemuda itu. Akan tetapi saat ini mereka membutuhkan Tin Yu untuk menjadi kaisar di Nirwana. Jika sedikit saja saling berbenturan maka bisa saja Tin Yu akan menolak keinginan mereka untuk menjadikannya kaisar langit di masa depan. Dengan pertimbangan itu maka kedua dewa tertinggi langit pada akhirnya mengizinkan Dewi Zhao Qin menuju ke alam dunia bersama Tin Yu. Terima kasih dewa atas kebaikan Anda ini. Dan di masa depan aku akan mengingat kebaikan Anda berdua, ucap Tin Yu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mendapatkan izin dari kedua dewa tertinggi di Nirwana, Dewi Zhao Qin dapat bernafas dengan lega dan pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke alam dunia tepatnya ke Istana Phoenix. Sesampainya di istana, tepatnya di tempat latihan yang selama ini Tin Yu biasa melakukan meditasi maupun kultivasi di sana, Tin Yu segera membawa Dewi Zhao Qin keluar dari ruangan itu.
para prajurit saat melihat ada dua orang yang keluar dari dalam ruang meditasi sang pangeran. Seketika itu berlarian untuk menangkap kedua orang yang mereka lihat itu. Akan tetapi keinginan mereka untuk menangkap orang yang dianggap penyusup berhenti di tengah jalan. Saat melihat pemuda yang bersama seorang wanita cantik merupakan Pangeran Phoenix. Mereka semua langsung memberi hormat di hadapan pangeran. Dan meminta-minta maaf karena telah salah menilai orang. Tin Yu memaklumi apa yang dilakukan prajurit istana. Dan menyuruh mereka semua kembali berjaga di tempat masing-masing. Setelah kembali ke tempat penjagaannya, semua prajurit yang ada merasa heran dengan apa yang dilihatnya barusan. Setahu mereka pangeran tengah berada di Kekaisaran Glory, tepatnya di Pagoda 9. Karena tengah mencari Mahaguru Hyojin. Tapi kenyataan yang ada malah pangeran keluar dari dalam ruang meditasinya bersama seorang wanita cantik. Karena rasa penasaran yang tinggi itu, membuat kedua orang prajurit penjaga seketika itu berlari menuju kediaman sang ratu untuk menyampaikan apa yang telah dilihatnya. Setibanya di kediaman sang ratu, kedua prajurit itu melaporkan tentang adanya Pangeran Tin Yu di Istana Phoenix bersama seorang wanita, dan kini tengah menuju ke balai pengobatan istana. Sang ratu sebenarnya tak percaya dengan apa yang dilaporkan prajuritnya. Akan tetapi melihat dua orang prajurit yang melaporkannya langsung membuat sang ratu seketika itu beranjak menuju ke balai pengobatan istana. Tapi sebelumnya sang ratu memanggil keempat putri untuk menemaninya pergi ke balai pengobatan istana. Sesampainya di balai pengobatan istana, Putri Sorari dan Putri Langyun begitu sangat terkejut melihat wanita cantik yang tengah bersama Tin Yu. Dengan cepat kedua putri langsung berlari dan memeluk Dewi Shaoqun tanpa sungkan sama sekali. Sementara itu Putri Xin Yin dan Putri Mei Ling yang tadinya begitu sangat cemburu, kini menjadi sangat heran dengan apa yang dilakukan kedua putri sahabatnya itu. Dengan memanggil wanita cantik yang bersama Tin Yu dengan sebutan Ibu Dewi. Tin Yu berjalan ke arah Ratu Yanling, kemudian memberi hormat dan membawa sang ratu menuju ke arah Dewi Shaoqun. Ibu Dewi ini adalah Ratu Yanling, istri pertama ayahku. Dan Ibu Ratu ini adalah Dewi Shaoqun yang juga merupakan istri ayahku yang saat ini tinggal di Nirwana menjadi seorang dewi di sana, ucap Tin Yu. Sesaat kedua wanita cantik itu saling berpandangan, dan kemudian mereka berdua pun saling berpelukan satu dengan yang lain. Kak Yanling, maafkan aku. Setelah sekian tahun aku baru bisa menemuimu, ucap Dewi Shaoqun. Adik, perbedaan alam yang telah membuat kita terpisah jauh. Dan aku bersyukur walaupun kita berpisah jauh tapi saat ini kau masih menganggapku sebagai seorang saudara, jawab Putri Yanling. Tiba-tiba saja Jenderal Yan Luo datang bersama Putri Zhao Qi istrinya. Melihat wanita yang tengah bersama sang ratu merupakan kakak kandungnya, Putri Zhao Qi lantas berteriak histeris dan berlari ke arah Dewi Shaoqun. Putri Zhao Qi memeluk sang kakak dengan air mata yang terus keluar dari pipinya. Rasa rindu yang sangat mendalam kepada sang kakak membuatnya tak menghiraukan orang-orang di sekelilingnya. Sudahlah adik. Sekarang ini aku sudah berada di sini untuk mengobati keponakanku. Dan aku ingin kita segera menyembuhkannya, ucap Dewi Shaoqun. Terima kasih Kak Shaoqun. Kau rela meninggalkan Nirwana demi untuk menyembuhkan putriku, ucap Putri Zhao Qi. Setelah semua perlengkapan telah dipersiapkan, maka Dewi Shaoqun pada akhirnya menyembuhkan roh jiwa Putri Yanqi dengan kekuatan tubuh teratai miliknya. Sementara itu Ratu Yanling memanggil putranya dan menanyakan keadaan Biao.
Ibu Ratu. Biao sekarang berada di pagoda 9. Dan tubuhku kasarku kini berada di tingkat atas pagoda 9 untuk dapat menembus alam nirwana guna menemui Ibu Dewi Zhao Qin, agar dapat ke istana Phoenix untuk menyembuhkan Putri Yanqi. Dan putra yang ada di hadapanmu saat ini hanyalah tubuh halusnya saja, ucap Tin Yu berbohong. Semua itu demi untuk meredakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan sang ratu. Bersambung. Gejolak hati. Penyembuhan yang dilakukan Dewi Zhao Qin terhadap Putri Yanqi berjalan dengan lancar. Tubuh teratai yang dimiliki Dewi Zhao Qin dapat menyembuhkan Putri Yanqi dengan sempurna. Dan pada akhirnya wanita cantik itu pun tersadar karena roh jiwanya telah sembuh, serta bekas luka-luka yang ada di tubuh sang putri ikut sirna bersama kesembuhan roh jiwanya. Putri Yanqi menatap orang-orang di sekelilingnya, dan tatapannya terhenti ada sosok pemuda tampan yang begitu sangat dicintainya. Feng Yu. Dialah sosok pemuda yang kini tak henti ditatap oleh Putri Yanqi. Melihat hal itu, semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengerti dengan apa yang dirasakan Putri Yanqi saat ini. Begitupun dengan Jenderal Yan Luo dan Putri Zhao Qi. Dia pun saat ini merelakan jika hubungan antara Feng Yu dan putrinya kembali bersatu. Karena mereka berdua melihat jika dantian perwira cutian saat ini telah hancur dan tak mempunyai ranah tingkatan apapun juga. Semua orang meninggalkan ruangan itu untuk memberikan kesempatan pada Feng Yu dan Putri Yanqi berbicara dari hati ke hati. Tin Yu memegang pundak Feng Yu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Selesaikanlah masalah kalian dengan bijak. Kau adalah kesatria. Jika kau berpikir ingin kembali kepada Putri Yanqi karena rasa kasihan, maka hal itu sama dengan menyimpan luka di dalam hatimu yang tak akan pernah sembuh. Kakak, aku selalu mendukung segala keputusanmu karena aku tahu itulah yang terbaik bagimu, bisik Tin Yu sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Selepas kepergian mereka semua, Feng Yu mendekati Putri Yanqi yang telah duduk di pembaringan dan berkata, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Feng Yu. "Keadaanku sudah mulai membaik Kak Feng Yu," jawab Putri Yanqi. "Cier, dulu aku mengenalmu sebagai seorang putri yang mandiri, berjiwa besar dan tak pernah sekalipun putus asa. Apa yang terjadi padamu sehingga kau bisa serapuh ini?" tanya Feng Yu. "Kak Feng Yu, setelah kau pergi dari hidupku semua yang kurasakan hampa dan tak ada arti hidup lagi. Hanya kau tujuan hidupku saat ini. Dan hanya kau yang dapat memberikanku kebahagiaan, kehangatan dan rasa nyaman jika aku berada dekat di sisimu. Kak Feng Yu, dapatkah aku mendapatkan pengampunan darimu, agar aku bisa kembali bersamamu?" jawab Putri Yanqi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Putri, kau adalah wanita sempurna dan paling baik yang pernah kukenal di dalam hidupku. Aku pernah berkata kepadamu sebelum kau pergi dan menghancurkan impian masa depanku bersamamu. Jika suatu hari nanti peluknya tak sehangat pelukku, dan rasa nyaman dengannya tak senyaman bersamaku, maka di saat itu aku tak ingin kau datang padaku karena hatiku sudah tertutup untukmu. Aku telah memaafkanmu, dan aku ingin hubungan kita saat ini hanya sebatas seorang adik dan kakak," jawab Feng Yu dengan menahan gejolak di hatinya. Sebenarnya Feng Yu masih sangat mencintai wanita yang telah memberi warna di hatinya. Akan tetapi penderitaan yang diberikan kepadanya begitu sangat menyakitkan. Di saat terpuruk melanda hati saat dantiannya hancur. Di saat itu pula wanita yang selalu membuatnya tetap bertahan hidup,
dengan sengaja pergi meninggalkannya pergi dengan orang lain. Walaupun perpisahan itu permintaan dari kedua orang tua Putri Yanqi, tapi pengkhianatan sang putri telah membuatnya terluka dan hancur. Dan sampai saat ini derita itu menjadi momok yang tak bisa dilupakannya. Rasa malu akan pertunangannya yang kandas akibat permintaan sang putri, membuat harga diri dan martabat Feng Yu benar-benar hancur lebur saat itu. Putri Yanqi meneteskan air matanya. Tanpa sedikit pun suara yang terdengar dari mulutnya. Hanya matanya yang terus menatap ke arah Feng Yu untuk mempertimbangkan lagi apa yang telah dikatakannya. Kak Feng Yu, apakah hubungan kita bisa dimulai dari nol lagi? Aku berjanji akan patuh dan tak akan pernah meninggalkanmu lagi, ucap Putri Yanqi. Cier, aku tak bisa menentukan takdir hubungan kita. Dan untuk saat ini aku tak bisa membina hubungan denganmu kembali. Aku harap kau bisa mencari laki-laki yang sesuai dengan hatimu dan pilihan dari kedua orang tuamu, jawab Feng Yu kemudian pergi meninggalkan Putri Yanqi yang terus menangis tanpa suara. Kedua orang tua Putri Yanqi begitu sangat geram atas penolakan Tin Yu pada putrinya. Hingga sang putri begitu sangat terpukul dibuatnya. Karena rasa kasihan melihat keadaan putrinya, membuat sang Jenderal Agung diam-diam menemui Feng Yu. Sementara itu Dewi Zhao Qin mencoba menenangkan hati sang putri, dengan berbincang-bincang berdua dengannya. Cier, kau tak perlu larut dalam kesedihan seperti ini. Kau harus bangkit dan tunjukkan pada pemuda yang kau cintai itu jika kau masih bisa tetap berdiri tanpa hadirnya di sisimu. Aku telah mendengar semua dari ibumu. Dan aku tak bisa menyalahkan Feng Yu mengapa dia menolak untuk melanjutkan hubungan cinta kalian. Karena yang patut disalahkan dalam hal ini adalah kedua orang tuamu. Dan kau hanyalah korban dari ambisi mereka yang ingin mendapatkan pendamping yang terbaik bagimu. Cier, air mata bagi laki-laki adalah harga diri. Dan apabila seorang laki-laki telah meneteskan air matanya, maka untuk menyembuhkan rasa sakit hatinya itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu aku ingin kau ikut bersamaku ke Pagoda 9 agar menjadi murid Mahaguru Hyojin. Dengan berjalannya waktu aku yakin Feng Yu akan semakin berpikir dewasa dan menyadari pentingnya dirimu baginya. Masa-masa kebersamaan kalian berdua tak akan pernah hilang dari hatinya. Walaupun bibirnya saat ini berucap akan melupakanmu selamanya. Jika kau menerima saranku maka aku yakin Feng Yu akan kembali padamu, ucap Dewi Zhao Qin. Bibi Dewi, aku akan mengikuti saranmu karena aku ingin cintaku kembali lagi padaku. Aku akan ikut bersamamu menuju Pagoda 9 agar dapat menjadi murid dari Mahaguru Hyojin, jawab Putri Yanqi. Jika kau telah memutuskannya, maka aku sendiri yang akan memintamu ikut bersamaku kepada kedua orang tuamu. Sementara itu di tempat lain, Jenderal Agung Yan Luo yang ingin menemui Feng Yu akhirnya harus kecewa. Karena keinginannya itu diketahui oleh penasehat Yan Lao yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Untuk apa lagi kau ikut campur dengan permasalahan putrimu dengan Feng Yu? Apakah kau belum puas menyakiti hati putrimu hingga menjadi seperti ini? Jenderal Yan Luo yang agung. Mereka berdua telah sama-sama dewasa dan biarkan mereka berdua yang memutuskan apa yang akan mereka berdua putuskan. Saat aku ingin kita hanya memantau tanpa sedikit pun terjun langsung dalam masalah mereka. Ingat. Aku tak akan tinggal diam jika kau kembali melukai hati cucuku. Dan aku akan membuatmu perhitungan padamu jika kau nekat untuk bertindak di luar batas kepada Feng Yu.
Karena hal itu akan menyakiti cucuku, ancam penasehat istana Phoenix itu. Mendengar ancaman sang ayah, hal itu membuat Jenderal Agung Yan Luo tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kembali pulang menuju ke kediamannya. Bersambung. Memang saya penulis pemula sahabat, tapi novel saya pasti tamat. Dengan selalu merendahkan penulis membuat kami para penulis jadi malas untuk menulis. Episode sebelumnya, menuju Istana Phoenix. Episode berikutnya, kegelisahan Tin Yu. Terpopuler. Komen.